Selamat pagi Nusantara Minangka Sadonyo, Baka Bahariko. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ruri Putra Anand. Sejumlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kasus demam berdarah kembali meningkat di Pasaman Barat. Sedang istirahat di area SPBU di Darmasraya, seorang pencuri sepeda motor ditangkap polisi. Polisi ungkap kebakaran Pasar Blok Barat Payakumbuh karena nyala api terbuka yang tersulut. Kasus demam berdarah denggi di Pasaman Barat kembali meningkat. Menurut data dari Kepala Dinas Kesehatan, hampir 250 kasus DBD dari bulan Januari hingga bulan September. Bahkan 2 orang di antaranya meninggal dunia. Kecamatan Luhak Nanduo dan Kecamatan Sungai Aur merupakan kecamatan terbanyak kasus DBD dari 11 kecamatan yang ada di Pasaman Barat. Sejak September lalu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Hingga Selasa sore, masih ada pasien dirawat di salah satu rumah sakit di Pasaman Barat yang menderita kasus DBD. Untuk memberantas DBD, Kepala Dinas Kesehatan bersama Puskesmas gencar melakukan 3M+. Yang dimaksud dengan 3M+ adalah menguras tempat penampungan air, menutup tempat air agar nyamuk tidak masuk, dan mengubur, mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Langkah plus meliputi penggunaan kelambu saat tidur, pemakaian cairan anti nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik, serta menanam tanaman pengusir nyamuk untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Untuk peningkatan kasus masih di kecamatan yang sama dan juga ada daerah lain, daerah wilayah kerja Puskesmas. Tetapi tetap kita memberikan mengenai 3M+, pemberantasan sarang nyamuk. Untuk kecamatan, seluruh kecamatan ada kasus, tetapi yang terutama itu Kecamatan Luhak Nanduo dan Kecamatan Sungai Aur. Sampai dengan September 2025 ini kita sudah ada 247 kasus DBD. Masyarakat juga diminta agar secara bersama-sama menjaga lingkungan, agar nyamuk Aedes aegypti sebagai pembawa penyakit DBD tidak berkembang biak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tim dari Possar 50 Kota melakukan upaya evakuasi terhadap seorang pria paruh baya yang tercebur ke sumur sedalam 20 meter. Namun mengevakuasi korban dari dasar sumur bukanlah perkara mudah. Tim SAR menggunakan teknik vertical rescue, yakni menyelamatkan korban dari ketinggian. Proses ini menggunakan peralatan khusus seperti tali temali dan cincin kait yang digunakan untuk mengangkat korban ke permukaan. Tak hanya itu, petugas juga harus memasang tripod atau penambat tali yang mempunyai lengan logam sebanyak 3 buah. Setelah semua peralatan terpasang, seorang anggota SAR masuk ke sumur untuk mengevakuasi korban. Sedangkan anggota yang berada di atasnya bertugas menarik korban. Lansia yang diketahui bernama Buyung dan berusia 60 tahun ini berhasil diangkat keluar dari sumur dengan kondisi selamat. Tubuh korban dipenuhi lumpur karena air sumur dalam kondisi hampir kering. Namun genangan air yang ada di dasar sumur bercampur dengan lumpur. Kejadiannya berawal ketika korban sedang membersihkan dinding sumur bagian dalam. Namun korban tergelincir hingga terjun ke dalam sumur. Pihak keluarga yang mengetahui korban telah berada di dalam sumur langsung melaporkannya kepada Basarnas. Pembersihan sumur dan tidak bisa keluar lagi, dan kami dapat informasi jam 3 dini hari, kedalaman dengan 20 meter. Proses evakuasi
mulai dari persiapan tali temali hingga korban berhasil dievakuasi, berlangsung selama 2 jam. Korban hanya mengalami sedikit luka lecet di tubuhnya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Tidak hanya memadamkan api kebakaran, petugas pemadam kebakaran Padang kembali menunjukkan peran yang beragam dalam melayani masyarakat. Kali ini, petugas pemadam kebakaran melepaskan cincin dari jari warga. Hanya dalam waktu 15 menit, petugas pemadam kebakaran berhasil melepaskan sebuah cincin yang melekat kuat di jari seorang wanita pada Senin malam. Metode yang dilakukan petugas adalah memasukkan alas tipis di sela-sela cincin. Kemudian cincin dipotong dengan gerinda kecil agar tidak muncul percikan api. Petugas lain menyiram cincin itu dengan percikan air. Alas tipis itu sendiri berfungsi untuk menahan agar mata gerinda tidak menyentuh jari tangan korban secara langsung. Cara yang dilakukan petugas sesuai dengan standar operasi prosedur yang telah dibakukan Dinas Pemadam Kebakaran. Tidak hanya satu kali, namun sepanjang hari Senin, dari siang hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran 3 kali melepaskan cincin yang terjepit di jari tangan 3 warga. Rata-rata kondisi jari mereka membengkak karena cincin yang dikenakan telah bertahun-tahun lamanya. Para warga ini datang sendiri ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran untuk dibantu melepaskan cincin mereka. Baik, hari ini sudah 3 laporan masuk karena cincin yang susah dilepas dari jari. Dari sore sampai malam ini sudah 3 kejadian. Itu? Ya, cincin sudah lama dipakai, jadi lama-lama susah dilepas dan sudah berusaha untuk melepaskan secara mandiri namun tidak bisa dan akhirnya datang ke Dinas Pemadam. Petugas mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati dengan cincin mereka. Jika memang tidak bisa dilepaskan secara normal, dipersilakan datang ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Padang setiap saat untuk dibantu melepaskannya. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan tim futsal, mulai dari tingkat SD hingga SMA, mengikuti pertandingan futsal di Gor Tuanku Rawo, Lubuk Sikaping, Pasaman pada hari Selasa. Pertandingan ini digelar oleh Asosiasi Futsal Pasaman untuk mencari bibit-bibit pemain futsal Pasaman masa depan. Pesertanya dari tingkat sekolah dasar sebanyak 32 tim. Untuk sekolah menengah pertama sebanyak 28 tim dan tingkat sekolah menengah atas sebanyak 32 tim. Pertandingan futsal ini dimulai sejak tanggal 29 September hingga tanggal 10 Oktober mendatang. Untuk mencari bibit-bibit pemain futsal untuk generasi Pasaman yang akan datang. Untuk tingkat SD itu ada 32 tim, tingkat SMP itu ada 28 tim, dan tingkat SMA sebanyak 32 tim. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Futsal Kabupaten Pasaman Lampung. Hadiahnya apa saja? Hadiahnya berupa piala bergilir, dan berupa tabungan Tabanas untuk juara 1 sampai 4. Bagi pemainnya, futsal bukan hanya sebatas olahraga dan menyalurkan hobi, tapi juga berharap bisa menjadikannya sebagai seorang polisi. Seperti yang diidamkan salah seorang pemain futsal yang berasal dari sebuah SMA di Pasaman. Dirinya telah aktif bermain futsal sejak SD hingga sekarang. Cita-citanya adalah menjadi perwira polisi melalui prestasi olahraga futsal. Sejak beberapa tahun lalu, Mabes Polri membuka kesempatan bagi olahragawan berprestasi untuk menjadi polisi melalui jalur olahraga. Salah satu syaratnya adalah pernah juara 1, 2, atau 3 untuk tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
Sering latihan futsal? Sering bang, dulu dari SD bang latihan futsal. Apa cita-cita adek menjadi untuk ikut futsal ini? Ceritanya ingin menjadi tim futsal profesional bang. Jadi, Supaya bisa pertahankan saya mengikuti tes bang. tes apa itu dek? Tes akademi polisi bang, akpol. Akpol ya? Iya, Bang. Jadi termasuk untuk jenjang karir ya? Iya bang. Pemenang dari masing-masing kategori, baik SD, SMP maupun SMA, akan memperoleh hadiah piala dan uang tunai. Piala bergilir untuk juara umum dan uang pembinaan untuk juara 1 hingga juara 4. Fauzan melaporkan dari Pasaman.